Hai Moms, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Uli Nur Fitria. Kali ini saya mau sharing tentang pengalaman baby Hilya sewaktu kepalanya menjadi peyang Moms. Pasti Moms penasaran kan bagaimana cara mengembalikan kepalanya agar terlihat normal kembali? Yuk disimak videonya sampai habis. Sedikit cerita ya Moms, jadi baby Hilya ini terlahir dengan bentuk kepala yang sempurna. Tapi pada saat usianya 1 bulan, bentuk kepalanya ini mulai terlihat peyang Moms. Nah bisa dilihat di foto ini, jadi bagian kepala peyangnya itu di bagian atas, dia miring ke samping. Kalau saya baca-baca di beberapa artikel, ternyata termasuk jenis plagiosepali. Pertanyaan selanjutnya, apakah kepala peyang pada bayi ini mempengaruhi otak bayi? Jawabannya tidak, dan itu hanya mitos belaka. Jadi Moms tidak perlu khawatir, kepala peyang ini sama sekali tidak berbahaya dan ini sangat wajar terjadi pada bayi karena kepalanya itu masih lunak, masih lembut, jadi masih suka berubah bentuk dan selama dilakukan terapi dengan baik, insya Allah itu akan kembali ke normal. Nah, batas usianya itu maksimal 9 bulan Moms. Kalau misalnya udah di atas 9 bulan, itu bentuk kepala bayinya itu udah mulai mengeras dan akan sulit diperbaiki kembali. Sebenarnya ada banyak faktor ya Moms kenapa kepala bayi itu bisa gampang peyang, dan itu bisa terjadi sejak dalam masa kandungan atau setelah dilahirkan seperti kasusnya pada baby Hilya. Kalau pada baby Hilya sendiri, ini faktor penyebabnya karena dia salah posisi tidur Moms. Nah biasanya dia itu tidur pasti sambil menyusui. Yang biasanya mau menyusui bergantian ke kanan dan ke kiri, ini mungkin karena puting di PD saya itu pendek, jadinya dia tidak merasa nyaman, alhasil rewel dan akhirnya menyusuinya itu hanya di satu sisi aja. Nah karena saya juga kurang sabar dan kurang effort supaya bayi saya itu mau bergantian menyusu kanan ke kiri, alhasil jadinya kepalanya sering terjadi tekanan di satu sisi dan itu yang membuat kepalanya menjadi peyang. Selanjutnya saya akan membagikan beberapa tips yang saya lakukan agar kepala baby Hilya kembali normal. Yang pertama, ubah posisi tidur bayi. Usahakan agar bayi tidur terlentang dengan posisi kepala miring ke kiri atau ke kanan secara bergantian. Yang kedua, ubah posisi tempat tidur. Bayi memiliki kecenderungan akan tertarik pada cahaya seperti jendela. Jadi jangan sampai karena ia terus melihat ke bagian terang pada ruangan, malah ia terus menghadap hanya ke satu sisi. Yang ketiga, variasikan cara menggendong dan menyusui. Bisa dengan posisi tegak, didekap, atau miring secara bergantian. Nah, yang keempat adalah lakukan lebih banyak tummy time saat bayi bermain tengkurap dan ajaklah ia bermain. Lakukan hal ini selama 15 menit sehari. Kegiatan ini juga dapat membantu melatih otot leher. Dan yang terakhir adalah menggunakan bantal khusus anti peyang. Posisikan bayi dengan menggunakan bantal ini supaya nyaman. Bantal ini memiliki tujuan untuk mencegah dan memperbaiki kepala peyang pada bayi. Selanjutnya saya akan mereview bantal anti peyang yang digunakan oleh baby Hilya. Ini dia Moms, bantal yang digunakan oleh baby Hilya dari Azruli Baby Pillow Opsimum. Bantal spesialis anti peyang yang 100% original terbuat dari kulit kacang hijau berkualitas tanpa adanya campuran bahan kimia. Bantal ini bisa digunakan untuk usia 0-9 bulan. Dan ini pilihan warnanya Moms, banyak banget ya Moms ya. Nah, untuk bahannya sendiri, bahan bagian luar ini terbuat dari katun dan di bagian dalam ini terbuat dari flanel. Ukurannya 35x24x3 cm dengan berat 300 gram. Cara penggunaannya gampang banget. Yang pertama, ratakan bantal. Yang kedua, tekan dan letakkan kepalan tangan Anda dengan posisi menghadap ke atas pada bagian tengah bantal seperti saya contohkan di video ya Moms ya. Dan yang ketiga, tinggal letakkan kepala bayi dan rangsang bayi agar aktif untuk memalingkan kepala ke kanan dan ke kiri untuk mendapatkan pijatan secara alami. Untuk perawatannya juga nggak boleh sembarangan nih Moms. Nah yang pertama, bantal bagian dalamnya itu tidak boleh dicuci ya Moms. Jadi cuma sarung bantalnya aja yang boleh dicuci tanpa menggunakan mesin cuci. Jadi cukup dikucek-kucek sama sabun dikit aja ya Moms ya. Dan yang kedua, selalu simpan bantal dalam keadaan kering.
Jangan disimpan di dalam keadaan lembab ya. Dan yang ketiga, jemur bantal di bawah sinar matahari untuk menghindari kelembapan pada bantal. Dan semakin sering dijemur semakin baik loh. Oke, gitu aja ya Mams ya review dari saya. Semoga anak-anak muda sekalian kembali sehat ya. Kalau suka sama videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.